Di suatu daerah terdapat seseorang yang dikenal sebagai ahli ibadah. Suatu hari sekelompok orang datang kepadanya seraya memberitahu bahwa di sekitar tempat itu ada segolongan orang yang menyembah pohon. Mendengar informasi itu, sang ahli ibadah menjadi marah. Kemudian dia mengambil kapaknya dan pergi menuju pohon dimaksud untuk menebangnya. Ia berjalan melewati sawah, menyusuri jalan setapak. Karena lokasi pohon tersebut berada di tengah hutan. Di tengah perjalanan, ia mendapatkan suatu gangguan. Dari kejauhan, ia melihat seseorang yang menggunakan pakaian jubah nampak seperti seorang yang alim. Karena ia merupakan orang yang ahli ibadah, maka ia memiliki kepekaan yang begitu kuat. Ia tahu bahwasanya yang ada di depannya adalah jelmaan dari iblis. "Kemana kamu akan pergi?" tanya iblis itu. "Aku akan menebang pohon yang disembah itu," kata si ahli ibadah. "Apa kepentinganmu dengan pohon itu? Kamu telah meninggalkan ibadah dan kesibukan yang seharusnya engkau kerjakan. Jauh-jauh engkau datang kemari, untuk apa?" Lalu jawab dari sang ahli ibadah, "Ini adalah bagian dari ibadahku juga." Ibadah tidak hanya sholat dan berzikir di masjid, namun hal ini juga termasuk dari bagian ibadah dan wajib aku lakukan. "Kalau begitu aku tidak akan membiarkanmu untuk menebangnya," teriak sang iblis itu. Lalu tanpa diduga, iblis tersebut menyerang ahli ibadah. Namun berbekal kemampuan yang mumpuni, akhirnya sang ahli ibadah tanpa kesulitan berhasil mengalahkan iblis itu. Bahkan ia kemudian membantingnya ke tanah dan akhirnya dapat menduduki dadanya. "Lepaskan aku," kata iblis tersebut. "Aku ingin berbicara kepadamu," pinta sang iblis dengan kesakitan. Kemudian sang ahli ibadah pun berdiri, lalu iblis berkata kepadanya, "Wahai sang ahli ibadah, sesungguhnya Allah telah melepaskan urusan ini darimu dan tidak mewajibkannya atasmu. Kamu tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah pun mempunyai para nabi di segala penjuru bumi. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan mengutus mereka kepada para penyembah pohon ini dan memerintahkan mereka untuk menebangnya." Mendengar hal ini, sang ahli ibadah tidak langsung percaya, dan ia pun berkata, "Aku tetap harus menebangnya." Rupa-rupanya strategi iblis untuk mengacaukan logika dari sang ahli ibadah telah gagal. Kemudian iblis pun kembali menyerang si ahli ibadah. Namun kembali dengan mudahnya sang ahli ibadah dapat mengatasi perlawanan iblis tersebut. Kemudian iblis tersebut dibanting ke tanah, lalu diduduki dadanya. Akhirnya iblis tidak berdaya dan berkata kepada sang abid, atau bahasa lain dari ahli ibadah, "Apakah kamu mau menerima penyelesaian antara aku dan kamu? Mari kita berunding dan membuat suatu kesepakatan." "Apa itu?" tanya sang ahli ibadah. "Lepaskanlah aku supaya aku dapat mengatakannya." Kemudian ahli ibadah tersebut melepaskan cengkeramannya. Iblis pun berkata, "Kamu adalah seorang laki-laki miskin. Aku tahu itu. Kamu tidak memiliki apa-apa. Kamu hanyalah beban yang memberatkan manusia lainnya. Barangkali kamu akan berbuat baik kepada kawan-kawanmu. Bukannya itu kamu akan bahagia jika bisa melakukan hal itu. Bisa membantu tetangga-tetanggamu dan tidak lagi membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhanmu. Jika itu yang engkau inginkan, maka aku bisa membantumu." Mendengar bujuk rayuan dari iblis tersebut,
muncul kegoyahan di dalam benak dari sang ahli ibadah. Benar juga apa yang dikatakan oleh iblis itu. Belum selesai sang ahli ibadah merenungi apa yang dikatakan oleh iblis tersebut. Iblis itu langsung menambahi kata-katanya. Pulang dan tinggalkanlah urusan ini. Setiap malam aku akan meletakkan 2 dinar di bawah kepalamu. Saat pagi hari kamu bisa mengambilnya, lalu membelanjakannya untuk dirimu dan juga untuk keluargamu. Selain itu, engkau juga bisa menyedekahkan sebagian dari uang tersebut untuk teman-temanmu. Coba renungi sekali lagi perkataanku ini, wahai sang ahli ibadah. Ini lebih bermanfaat daripada engkau jauh-jauh ke sini, capek, menebang pohon. Tidak ada artinya engkau ketika menebang pohon itu. Mendengarkan hal ini, pikiran sang ahli ibadah semakin kacau dan hatinya semakin goyah. Syekh ini benar juga. Aku memang bukanlah seorang nabi sehingga aku tidak wajib menebang pohon ini. Lagi pula Allah pun tidak memerintahkan aku untuk menebangnya, sehingga aku tidak akan berdosa apabila membiarkannya. Dan apa yang ia sampaikan memang terkesan lebih banyak manfaatnya. Setelah itu, iblis bersumpah dan berjanji kepada sang ahli ibadah akan memenuhi komitmennya. Sang ahli ibadah pun pulang ke tempat ibadahnya. Pada pagi harinya, ia melihat 2 dinar di bawah kepalanya. Benar juga apa yang dikatakan oleh iblis. Dia pun mengambil 2 dinar itu. Dengan 2 dinar ini, sang ahli ibadah bisa menggunakannya untuk keperluan di hari itu. Ia juga menggunakannya untuk teman-temannya. Di dalam hatinya, sang ahli ibadah sudah tak sabar kapan datangnya malam hari, agar sang iblis bisa meletakkan 2 dinarnya, dan ketika pagi hari tiba, aku bisa segera mengambilnya. Dan benar, ketika malam hari tiba, ia segera tidur. Kemudian paginya setelah ia bangun, ia menemukan terdapat 2 koin dinar di bawah bantalnya. Sebagaimana malam kedua, pada malam ketiga ini sang ahli ibadah tidak sabar lagi untuk tidur dan berharap ketika bangun pada pagi harinya bisa menemukan 2 koin emas lainnya. Akhirnya pagi pun tiba. Belum juga sang ahli ibadah membuka matanya lebar-lebar, tangannya sudah menggerayangi bantal. Tidak sabar untuk membuka dan melihat isi di balik bantal itu. Betapa terkejutnya setelah dibuka, ternyata tidak ada sama sekali mata uang di sana. Merasa tertipu dan kecewa karena peristiwa tersebut, sang ahli ibadah ini akhirnya langsung beranjak dari tempat tidur, mengambil kapaknya dan hendak pergi untuk menumbangkan pohon yang disembah oleh orang-orang. Ia melintasi persawahan, sampai di tengah perjalanan melewati jalan setapak, ia dihadang oleh iblis yang menyamar sebagai seorang yang berjubah. "Hai, mau kemana kamu?" kata iblis itu. "Aku akan menumbangkan pohon itu," saut sang ahli ibadah. "Demi Allah, kamu tidak akan mampu melakukannya, dan kamu tidak akan mendapatkan jalan menuju pohon itu." Kemudian sang ahli ibadah menyergap iblis sebagaimana yang ia lakukan pada momen sebelumnya. Ia mencoba menyerang iblis itu dengan berbagai cara dengan keahliannya. Kemudian kata iblis itu sembari tertawa, "Tidak mungkin, hahaha." Dan ternyata apa yang terjadi kemudian? Sang iblis berhasil membekuk sang ahli ibadah, kemudian membantingnya ke tanah. Dalam sekejap dia menjadi seperti burung kecil di antara 2 kaki iblis. Iblis duduk di atas dadanya dan berkata, "Berhentilah dari urusan ini, apabila tidak aku akan membunuhmu."
Kini sang ahli ibadah tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan iblis. Lalu sang ahli ibadah pun bertanya-tanya, ia penasaran. Wahai iblis, kenapa dulu aku bisa mengalahkanmu dengan sangat mudah, tetapi sekarang sebaliknya, kamu yang mengalahkan aku dengan sangat mudah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hahaha, dahulu engkau bisa mengalahkanku dengan begitu mudah adalah karena niatmu untuk menumbangkan pohon itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya dan membela agamanya. Namun niatmu saat ini untuk menumbangkan pohon itu adalah karena dinar-dinar yang aku berikan kepada engkau, yang tidak lagi aku berikan di bawah bantalmu. Demikianlah kisah dari seseorang ahli ibadah yang terlena akan kehidupan duniawi. Di kisah ini kita bisa belajar hikmah bahwasanya ketika kita lurus, tegak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan membantu jalan kita. Kisah ini merupakan gambaran yang dituliskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam karyanya Ihya'u Ulumuddin, di mana ketika beliau membahas bab ikhlas, beliau menggambarkan keutamaan ikhlas tersebut dengan cerita peperangan antara iblis dengan seorang yang ahli ibadah. Wallahu a'lam bishawab.